Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah di dalam kitab Al-Ghunyah terdapat keterangan ismur ruh atau nama ruh? Jika kita buka kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada juz 2 halaman 270, memang di sana terdapat keterangan tentang gelar-gelar dan nama-nama. Akan tetapi menurut pemahaman saya pribadi, ini tidak ada kaitannya dengan ismur ruh atau nama ruh. Saya akan bacakan: wa yulaqqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ahbabillahi ta'ala, dan dia diberi gelar dengan gelar-gelar yang dengan gelar-gelar tersebut dia menjadi berbeda di antara kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Fayadkhulu fi khawasillahi, maka dia masuk ke dalam makhluk-makhluk spesialnya Allah. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallahu, maka dia diberi nama dengan nama-nama yang tidak ada yang tahu terhadap nama-nama tersebut kecuali Allah. Di sini tidak ada keterangan tentang ismur ruh atau nama ruh. Di sini hanya menjelaskan tentang adanya gelar-gelar dan nama-nama. Gelar tersebut menjadi pembeda antara orang tersebut di antara kekasih-kekasih Allah yang lain. Artinya masing-masing kekasih Allah itu punya gelar-gelar tersendiri, yang dengan gelar tersebut dia dikenal karena berbeda dari kekasih-kekasih Allah yang lain. Kemudian dia masuk ke dalam makhluk spesialnya Allah, dan dia diberi nama dengan nama-nama yang mana hanya Allah yang tahu terhadap nama-nama tersebut. Meskipun kitab Al-Ghunyah ini tidak ada kaitannya dengan ismur ruh atau nama ruh, akan tetapi karena nama ruh dikaitkan dengan kitab Al-Ghunyah, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mendapatkan gelar-gelar dan nama-nama istimewa tersebut menurut kitab Al-Ghunyah. Apakah dengan bertanya kepada seorang wali kutub, atau kepada Nabi Khidir, atau kepada Imam Mahdi, atau bagaimana? Di dalam kitab Al-Ghunyah, di sini di bagian sebelumnya terdapat keterangan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan gelar istimewa, kedudukan istimewa, nama istimewa, itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di sini. Artinya bukan dengan cara bertanya kepada seseorang tentang apa gelar saya, apa nama saya. Tidak seperti itu. Nama dan gelar istimewa tersebut didapatkan ketika orang tersebut sudah memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah. Apa saja? Saya akan bacakan poin-poinnya. Yansahu nafsahu abadan fala yujibuha ila mahbubiha waladzatiha. Di antara sifat yang harus dimiliki adalah dia menasihati dirinya selamanya, maka dia tidak memenuhi hasrat-hasratnya, tidak memenuhi keinginan-keinginannya, tidak memenuhi kelezatan-kelezatan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wa yansahu ibadallahi, dan dia juga memberikan nasihat terhadap hamba-hamba Allah. Wa ya'nasu bil khalwati ma'allahi, dan dia merasa senang, asik dengan menyepi bersama Allah. Artinya dia suka menyendiri. Wa yasbiru an ma'asillahi ta'ala, dan dia bersabar dari menjauhi maksiat-maksiat terhadap Allah Ta'ala. Wa yarda biqada'illahi, dan dia rela terhadap keputusan Allah. Ridha, rela terhadap takdir Allah. Dan ini yang kemudian penting untuk kita perhatikan.
Wa yakhtaru amrullahi, dan dia memilih perintah Allah. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu perintah Allah sehingga dia memilih perintah Allah? Tidak ada jawaban selain dia tahu perintah Allah itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hanya dua sumber di mana di sana terdapat perintah-perintah Allah. Nah, ketika seseorang dia mampu memilih perintah Allah, berarti dia tahu terhadap perintah Allah. Karena kalau dia tidak tahu, maka mustahil dia akan memilih perintah tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah orang tersebut harus memahami syariat Allah. Karena dengan memahami syariat Allah itulah dia dapat memilih perintah Allah. Kemudian saya akan loncati di sini. Fala yakhtaru hamda ibadillahi, maka dia tidak memilih pujian hamba-hamba Allah. Artinya dia tidak butuh terhadap pujian dari hamba-hamba Allah. Dia hanya butuh Allah. Kemudian wa yatahabbabu ila rabbih bikasratin nawafil. Ini juga poin yang sangat penting untuk diketahui, yang menjadi syarat orang tersebut akan mendapatkan gelar istimewa, kedudukan istimewa, dan nama istimewa. Di antaranya adalah wa yatahabbabu ila rabbih bikasratin nawafil, dan dia berusaha untuk mendapatkan cinta dari Tuhannya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Artinya dia mencintai Allah ditunjukkan dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sehingga dia berharap dengan memperbanyak ibadah sunnah tersebut, dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Maka kemudian perhatikan di sini, hal ini sejalan dengan hadis qudsi. Di sini Allah berfirman di dalam hadis qudsi, la yazalu abdi al-mu'minu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku yang beriman mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cinta dari Allah di sini adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena dengan ibadah-ibadah sunnah itulah dia akan semakin dekat terhadap Allah. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu wa yadahu wa rijlahu wa fu'adahu. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan hatinya. Artinya Allah akan memperhatikan dan mengarahkan supaya pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan hatinya itu senantiasa berada di dalam ridha Allah. Fabi yasma'u, wabi yubsiru, wabi yantiku, wabi yaqilu, wabi yabtisu. Maka denganku dia mendengar, dan denganku dia melihat, denganku dia berbicara, denganku dia berpikir, berakal, dan denganku dia menyentuh. Artinya pendengarannya, penglihatannya, pembicaraannya, pikirannya, sentuhannya, semuanya ini berada di dalam ridha Allah. Selalu berada di dalam bimbingan Allah. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kitab Al-Ghunyah ini tidak sedang membahas ismur ruh atau nama ruh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan nama dan gelar yang disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah, caranya adalah dengan mengekang hawa nafsu dan memperbanyak ibadah sunnah.
Ya, tentunya kalau ibadah sunnah ditekankan, tentunya ya lebih-lebih ibadah yang fardu. Nah, jadi untuk mendapatkan nama tersebut bukan dengan cara bertanya kepada wali, bukan bertanya kepada Nabi Khidir, bukan bertanya kepada Imam Mahdi, bukan. Akan tetapi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah supaya mendapat cinta dari Allah. Sehingga ketika sudah dicintai oleh Allah, maka nanti akan mendapatkan gelar istimewa, kedudukan istimewa, dan nama yang mana nama tersebut hanya Allah yang tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.